Aku Inaima dan M. Nama aku Andika Mamesa, tapi biasa dipanggilnya M. Gue Olive, gue sekarang bekerja di bidang marketing, product marketing. Gue Gaby, gue juga di product marketing. Sama ya. Vacation ya. Aku pernah pergi ke Singapura, Hong Kong, US, Turki, Australia karena kuliah. Tapi Australianya juga, Sydney nggak ada yang sendiri, Brisbane, terus ya Melbourne karena aku kuliah di Melbourne. Menurut aku sih nggak banyak ya. Karena Banyak dong itu negara-negaranya. Oh iya. Iya dong. Ya sama paling Arab Saudi. Arab Saudi. Umroh. Iya. Masa kecilku cukup bahagia kok. Oh. Liburan ke luar negeri nggak iri orang aku. Papaku kan pilot. Iya sih. Jadi aku sendiri juga berapa kali nemenin dia ke luar negeri juga. Kemana? Ke US pernah. US tuh kalau nggak salah Texas, terus LA, terus kalau nggak salah Singapura juga dulu lumayan sering. Ya itu kalau iri ya enggak. Jadi gue tuh mulai kuliah umur 16, jadi lumayan masih muda ya. Jujur, experience gue tuh nggak yang kayak gimana ya, seru banget di tahun pertama. Jadi gue tuh merasa kayak sendiri gitu, belum terlalu blend in dengan culture-nya. In the end of the day, kayak gue tuh belajar banyak hal lah di situ. Nomor satu kayaknya gue jauh lebih independen sih. Semua gue lakuin sendiri, kayak masak, bersih-bersih, semualah gitu. Dan gue jadi terbuka ke gimana ya, perspektif orang di sana gitu loh, kan beda banget kan sama Indo, di situ jauh lebih diverse. Jadi gue grateful banget sih bisa terekspos ke dunia yang lebih diverse gitulah di luar negeri. Tapi itu kemauan lo dulu, misalnya kayak, Pak aku mau kuliah ke luar negeri gitu. Terus atau dipaksa gitu, kayak, kamu harus di luar negeri gitu. Nggak dipaksa sih, cuman itu kemauan gue sebenarnya. Soalnya kakak gue itu udah berangkat duluan. Jadi gue ngeliat dia kayak, pengen nyusul gitu. Kalau dulu tuh sebenarnya pas masih SMA kayak nggak ngerti banget gitu kan, kayak kondisi financial keluarganya kayak tahu kurang, cuman nggak tahu sekurang apa gitu. Jadi dulu tuh masih punya cita-cita mau kuliah ke luar negeri gitu, dan udah gali informasi dan kayak mau ikut kayak admission test dan lain-lainnya. Cuma kayak mungkin kayaknya orang tua aku ngeliat nih kayak, nih aku kayak kok into kuliah ke luar negeri banget gitu. Terus akhirnya kayak waktu itu diajak gitu sih, kayak diajak kayak ketemu gitu kan, kayak keluar gitu sama mereka. Terus kayak mereka kayak ngomong sih heart to heart, kayak mereka bilang kalau kita tuh sebenarnya nggak mampu bayarin kamu ke luar negeri gitu. Jadi waktu itu kebetulan lagi di proses kayak lagi apply for scholarship dan udah dapet yang for tuition fee-nya doang gitu. Cuman buat living cost-nya tuh nggak dapet gitu. Jadi itu mereka bilang kayak even for the living cost kita nggak bisa gitu. Jadi kayak dari situ di encourage kan kayak ya udah kayak nggak usah di luar negeri gitu. Akhirnya mikir-mikir kan mau kuliah di mana lagi ya di Indo gitu yang bagus juga gitu. Jadi akhirnya waktu itu tuh kayak somehow kayak nggak tahu kenapa merasa kayak harus kuliah di negeri gitu. Dan akhirnya aku apply untuk UI, terus jadinya kemarin kuliahnya di UI gitu. Dan waktu itu tuh benar-benar nggak kepikiran ada pilihan lain selain UI, karena somehow dari sebelum masuk kuliah itu udah tahu kayak rasanya kayaknya
kalau di selain nggak UI tuh bakal ngeberatin orang tua gitu. Jadi pilihannya cuma UI gitu. Even nggak apply untuk cadangan di swastanya. Biasa kan orang ada apply cadangan kan. Dan kayak bener pas masuk ke UI udah masuk, terus ingat banget dulu tuh bahkan buat udah dikasih kan biaya per bulannya berapa, biaya semesterannya berapa, itu aku masih apply banding lagi buat lebih murah lagi gitu. Dan ternyata benar kayak di tahun-tahun pertama masuk tuh somehow collapse ekonomi keluarga, jadi harus biayain diri sendiri. Kayak nggak kebayang sih kalau misalkan waktu itu gak masuk ke UI gitu ya, kayak masuk ke swasta, nggak tahu sih itu masih bisa lanjut atau enggak gitu kuliahnya. Jadi sebenarnya grateful juga sih, walaupun belum kesampaian ya kuliah ke luar negerinya. Cuman ya jalan orang beda-beda. Iya. Ekspektasi dari orang tua dengan ya udah dikuliahin lah, biaya full support gitu ya. Dari mereka Dari tuh mereka apa ada support aku dengan biaya mahal ya ini. minta balikin uangnya apa sebenarnya gimana? minta balikin. Atau tiap hari marah-marah udah susah dikuliahin, nggak iya sih, menghasilkan kayak gitu apa-apa, nyusahin. Iya sih sebenarnya. gitu. Tapi aku juga aku usahain juga kok kalau misalnya aku membuktikan dengan kuliah di luar negeri aku bisa jadi sesuatu di sini gitu loh. Kayak ngebanggain orang tua gimana sih udah dikuliahin di luar negeri mahal-mahal. Terus ya masa ya kali aku nggak ngebuktiin kalau aku bisa jadi sesuatu gitu loh berdasarkan aku udah kuliah di luar negeri. Plus teman-teman aku juga mungkin komparasi teman kali ya, peer pressure yang kayak lo kerja di mana, gue udah di Big 4 nih atau Big 3, aku juga aku harus masuk sana, aku harus masuk sini, apa ke luar negeri atau ke Wall Street. Kan kamu pernah Aku kerja pernah di PwC ya? Iya, aku ke PwC. Itu orang tua bangga nggak? Orang tua harusnya sih bangga sih mereka, cuman nggak tahu juga sih, nggak pernah ngomong apa-apa. Tapi aku cuma nunjukin aja kalau aku semoga membanggakan mereka gitu kan. Tapi emang sebenarnya tujuannya awalnya kan aku kan lulusan finance. Tujuan aku dengan teman-teman di Melbourne itu pengennya ke Wall Street, udah pengen ke New York Stock Exchange sebenarnya. Tetap belum pernah bilang bangga gitu sih ke aku, jadi aku ngerasa masih kurang aja. Jadi harus buktiin terus aja. Semangat gitu. kalau gitu. Iya, makasih ya. titik terendah. Take your time dulu. Karena Take terlalu your time. banyak sih kayak maksudnya dan itu kurun waktunya cukup lama ya, kayak maksudnya udah selama bertahun-tahun itu maksudnya. Tapi ya intinya yang mungkin sulit adalah dulu kita hidup berkecukupan, tapi ketika di hari tuanya kedua orang tuaku tuh justru hidupnya ya nggak bisa dibilang berkekurangan, tapi mengalami kejatuhan seperti itu. Jadi maksudnya mungkin yang sulit dari situ ya, karena kita terbiasa hidup yang berkecukupan dulunya pas di masa lalu, terus kemudian di hari tua justru nggak punya banyak hal kayak begitu. Dan tapi sih puji Tuhan selalu kita nggak pernah ngerasain kelaparan ya, tapi ya kita nggak ada kelebihan juga, bisa dibilang kayak begitulah. Iya. Jadi maksudnya bisa dibilang sangat berkecukupan dalam hal ya sudah makan, ya makanlah, yang penting makan, dan ada atap tempat tinggal sih, tempat tinggal. Iya. Iya sih. Awal-awal lulus tuh udah mikir ke sana kan, kayak mikirnya belum boleh punya anak kalau misalkan gue belum bisa make sure dia tuh bisa sekolah atau kuliah yang the best yang dia mau gitu sih. Jadi kalau dari aku dari awal udah mikirin sih, kayak udah even saving itu udah kayak mikirin ke sana gitu, kayak gue mau make sure kayak gue bisa provide dia hidup yang mungkin gak yang kayak glamour, gak yang kayak mewah, cuman at least dia nyaman gitu sih. So kalau dari gue sampai sekarang masih mau coba nabung dulu gitu. Pokoknya sampai gue belum merasa di titik itu, gue nggak akan komit atau nggak bakal mau punya dia dulu. Karena gue nggak mau dia merasakan kayak gonjang-ganjing gitu. So ya itu sih. Tapi definitely yang your point itu gue agree banget sih tentang ngajarin dia untuk independen, terus ngajarin dia untuk hemat, untuk saving gitu, untuk ngerti keuangan, dan juga
not putting pressure. Kayak definitely gue nggak bakalan biarin dia tuh harus memenuhi kebutuhan gue karena harus gitu, kayak karena gue nggak bisa memenuhi kebutuhan gue sih. Kayak gue pasti bakal untuk punya dana pensiun gue sendiri supaya dia nggak harus jadi sandwich generation kayak gue. Definitely super thankful ya for everything that my parents have given me. Jadi kayak I can't even begin to express kayak the gratefulness I feel to be in my position now, because I know sebenarnya ya ortu gue tuh yang nge-break sandwich generation gitu, if that makes sense. Jadi they were sandwich but they stopped it at me, so gue tahu kayak they work so hard, like almost from zero I would say ya, to provide the life I have right now. Jadi gue tuh grateful banget. Sorry if I still haven't given you return on investment. Nggak sih, kayak ya I think I'll just want to do my best to make them happy. So yeah, just super grateful for them sih, and I hope I can make them proud in the future.